Iya. Oh, Menara Petronas. kirain Petronas Ya, ini Ismail. kalau di Malaysia itu kedai bensin. Mau foto-foto sama kedai bensinnya, ya Allah. Ojo lali disubrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah sebantu support di us jika channel ini jutaan terima kasih ucapkan. Kepada kalian yang baru yang masih belum gabung sama Design Nuri TV, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Nah, subscribe itu kan gratis aja, geng. Oke, seperti biasanya sebelum As mulakan, As nak doakan buat sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dikurniakan dengan limpahan rezeki yang melimpah ruahan, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kecukupan di atas setiap apa juga keperluan di saat apapun, walau di mana pun kalian berada, diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki. Bukan sahaja rezeki, diberikan kelancaran atas setiap apa juga urusan pekerjaan dan urusan harian, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Dwi Putri Channel. Okey, ini channel baru ya, jangan lupa untuk dibantu subscribe, tanda dukungan kita semua buat Dwi Putri Channel. Okey, kita ingin melihat kali ini perkongsiannya. Culture shock katanya orang Malaysia saat datang ke Indonesia. Ngapain shock? Ada apa? Kenapa shock gitu kan? Jadi penasaran aku mau tahu ni. Okay, ingin tahu apa selanjutnya? Yuk, ikut As react. Yuk. Okey, udah siap semuanya? Yuk, kita mula. Bismillah. Oke, sekarang kita Oh, ini langsung aja teman-teman ke kayaknya ya. Yang pertama, apa culture shock pertama yang kalian rasakan ketika pertama kali datang ke Indonesia? Oh, ini yang dari mahasiswa agaknya ya, daripada Malaysia. Pertama kali saya menginjak tanah di Indonesia. Aduh, menginjak masih tanah perintah Indonesia. kan, mau pulang ke mau pergi ke kontrakan. Jadinya mobil. Yes, guna mobil. Mobil. Masa itu kan guna mobil kan ya. Yang mobil di jalanan. Masa jalan itu saya dengar bunyi klakson. Klakson. Pipipon Itu gitu ya. Saya pikir benda pertama saya terlintas apa kami bikin masalah ya, bikin salah ya. Lihat di belakang, kenapa ini? Lihat sekeliling lah. Apa ada apa-apa ya di depan? Apa yang dibikin, apa yang membuatkan mereka marah? Itu yang saya pikir. Jadi kemudian saya biarin aja sebab saya masih pertama kali di negara orang kan. Takkanlah saya mau huha-huha kan. Huha-huha gitu. Jadi saya tanya ke teman-teman, jadinya mereka bunyi klakson itu buat notis supaya orang tahu ada motosikal, ada kereta di situ. Jadi kalau di Malaysia itu kalau kita bunyikan klakson itu kerana mereka marah, emosi lah. Orang-orang yang melakukan bikin kesalahan. orang yang buat bunyi horn itu kerana mereka emosi di jalan. Berarti kalau di sana nggak ada yang bunyi kayak gitu? Jarang sekali. Enggak, jarang Tapi kalau sekali. Malaysia tuh bunyikan klakson kalau ketemu orang yang kamu kenal. Ya. Tintin, gitu. Kalau di sana ingin tegur orang, titik gitu aja. Ada lain bunyi ya. Kalau di sini udah di klakson panjang sampai orang Di klakson panjang gitu ya. Kemudian kamu Saya pula kita shock saya ni lah. Laluan jalan raya dekat sini sangat-sangat complicated. Macam bisa Susah masuk sini, ya? bisa masuk sini, tembus sini. iya. Saya pun gimana ya, kalau saya sendiri yang bawa kenderaan nanti saya rasa mesti saya akan nyasar. Soalnya Nyasar ya? complicated banget. Iya. kalau kita nyebutnya itu jalan tikus. Oh, jalan tikus, biar ada kayak jalan keluarnya ya. Jalan pintas. Jalan pintas ya. Menghindari macet, soalnya kan di Jogja ini sebelumnya tuh nggak pernah, Oh, di jarang Jogja. banget macet, tapi sekarang karena udah banyak wisatawan yang datang, Jadi macet jalannya. orang-orang di Jogja tuh makin bertambah, jadi makin macet. Terus bagaimana perasaan kalian setelah tinggal di Indo, khususnya di Jogja? Ya mungkin kayak pertama kali di tempat tinggalnya, kok kayak gini sih, kayak kamarnya Kok gini atau, sih, gitu kan. Toiletnya beda atau ada gimana gitu.
kalau saya lah sepanjang saya pergi di Ini Indonesia macam kan, orang Sabah kan dia punya slang tuh. sangat suka untuk mencari flush tangan. Apa tuh? Flush. Kalau Center. ini kan toilet. Kan kayak toilet di Ini pencet mall. atasnya itu kan. Kalau di mall kan ada pipet button itu kan. itu kan alu pula. Airnya Terus gebush gitu ada kan. air keluar. iya. Kalau di sini sangat suka. Kalau saya sering jumpa yang kayak gitu hanya di mall aja. Iya. Oh iya. Kalau di rumah biasa suka. Kalau yang pakai flushnya itu kan yang duduk. Iya, yang duduk. Nah itu Yang kebanyakan emang di mall kan. mall. Tapi karena emang orang Indo lebih suka yang jongkok. Jongkok ya. Jongkok. Yang saya perasan tandas jongkok itu kan kayaknya mereka auto masuk ya. Iya. Enggak, kalau misalnya ada orang lupa ingin flash itu, Iya. autonya nggak ada. Itunya hilang ya kan. Bagus sistem walaupun nggak ada flash itu. Iya. Udah dari kecil udah diajarin kayak gitu, jadi nggak mungkin lupa. Kecuali memang orang asing yang pertama kali Iya. menggunakan itu, pasti bingung lah. Ini cara nyiramnya gimana? Benar. Kalau Nadia? Kalau saya itu yang saya pelik dengan rumah kontrakan Iya. kami panggil rumah. Dia Kontrakan. nggak ada ceiling, setengah rumah nggak ada Rumah ceiling. sewa ya? Kontrakan Kontrakan. Dek dek ya. yang kayak Ini atap. Ventilasi. Yang sini tuh kan biasanya ada tempat halang dari atap. Tapi ini nggak ada. Oh, Apa ini apa namanya? sih plafon? Yang kayak gini nggak sih plafon? Ya kayak gini. Oh, plafonnya. Plafonnya. Pelafonnya. Ya, Plafon. soalnya di Malaysia nggak pernah sih nggak ada rumah yang nggak ada plafon. Oh jadi rumah kalian Atap. langsung kelihatan atapnya? Iya, kalau yang dekat sini. Iya, di sini. Oh, iya, terus panas nanti Panas jadinya. banget pasti Ya, jadinya nanti. benar. Panas sama dingin. Ya, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Malam pasti dingin ya. Kayak gitu. Terus yang nggak ada di Malaysia itu teman saya punya rumah lah. Dia kalau kamu punya listrik mati masukkan koin. Iya. Iya, bayar guna koin. Ya. Oh gitu ya. Token. Iya. Nah, terus di sini tinggal tadi di mana? Di kontrakan gitu sama siapa? Sama. Berdua. Berdua aja. Tak ada lagi teman dari Malaysia. Itu yang disiapin langsung dari institusinya atau kita cari sendiri? Cari sendiri kontrakannya. Oh. Susah Jadi satu kontrakan 3 orang. 8. Oh, iya. Baru satu rumah. Harus ramai. Kontrakan harus ram supaya lebih murah. Berarti Lebih orang hemat Malaysia gitu ya? semua. Iya, 8 benar. orang. Berarti teman-teman Malaysia juga di sini seangkatan atau kakak tingkat? Kakak tingkat. Kakak tingkat yang lebih tua ya. Sedangkan jadi mereka cukup banyak ya di sini. Iya, banyak. banyak. Memang banyak. Makanan yang pertama kali kalian makan saat datang ke Indo. Jogja. Geprek. geprek. Aduh, Mana pertama enaknya kali yang geprek. Kami berdua makan geprek. Geprek. Nasi ayam geprek. Sampai Itu sekarang. Sampai sekarang berarti menjadi makanan favorit. Favorit Saya kan? personal memang jadi makanan favorit. Berarti suka pedas ya? Ya, suka. Itu karena kalian suka ayam pedas apa nggak suka makanan lain? Suka makanan lain tapi suka makanan pedas juga tapi itulah. Lebih cocok lidahnya sama itu. Iya. Sudah coba cabai lapan. Aduh, cabai lapan. Tingkat kepedasan Tingkat saya masih pedasan. Iya. Kalau di Malaysia dulu nggak pernah makan Cabai. makan cabai gini. Sekarang nih makan gini aja. Ya udah Indonesia banget. Oh, Indonesia banget udah. saya belum ada keberanian makan cabai gitu aja. Ya apa-apa, Belum ada, nggak apa-apa. belum ada. Harus Ambil waktu ya. biar jadi Indonesia Iya, banget. benar. Tahu crispy. Saya makan Tahu sama itu enak tahu banget. enak. Enak itu enak. Iya emang. Gorengan ya enaknya. Bakso udah coba di sini. Sudah. Ayam. Mie ayam. Mie ayam sudah. Tapi Aduh, belum enaknya. belum jelajah lagi ya, baru setakat yang dekat-dekat aja. Kan katanya yang ada yang jauh-jauh itu kan ada yang katanya ada yang enak kan. Iya. Ya. Apa jiwanya menyatu sama Indo. Iya. Takut balik Malaysia nanti harus nggak bisa jauh daripada cabai. Ah, iya. Benar. Tapi di Malaysia juga
banyak cabai kan. Iya, tapi nggak terlalu, ada yang nggak suka pedes. Gitu, jadi makanannya nggak serba sambal kayak di Indo gitu ya. Ya di Indo semuanya pakai sambal. Iya. Makan apa aja pakai sambal. Buah pun pakai sambal. Iya, rujak. Rujak. Oh enaknya rujak. Iya. Ini apa namanya, untuk biaya makanannya lebih murah di Indonesia, Jogja, khususnya di Jogja atau di Malaysia sendiri untuk Kalau makanan? makanan murahnya di sini lah. Di Jogja jauh lebih murah ya? Kalau bisa contoh yang paling besar saya bisa lihat sate. Sate kalau di Malaysia itu kan satu cucuk itu lebih kurang 50 sen. Ada sekarang RM1. Sekarang RM1. RM3.000 ya. Bilangnya 10 cucuk itu 30.000. 30.000. Kalau di sini kan 10 cucuk 10.000. Iya. Belum campur lagi sama lontong itu. Iya. 3.000 aja. Ternyata Nah, itulah nampak kelihatan Murah ya kan? perbedaan murah. Kalau saya pula ayam bakar, kat sini saya jumpa RM13.000. Kalau ayam bakar di Malaysia dalam 10 ke RM15, 30 ke 40 lebih. Ya. Oh Ayam- mahal kan? Kalau betul-betul. Ya, benar. Ayam-ayam Telurnya Malaysia ni mahal. Ayamnya mahal. Aduh. udah berarti udah Jogja cocok aja ini. kita yuk. Nggak bisa tinggal sini, nanti dicariin ibu bapak. Iya. Ya, walaupun pengen. Iya. Iya. Ya, padahal Berarti memanfaatkan 4 tahun kuliah Iya. untuk mencoba seluruh makanan. Pokoknya Iya, kulineran lah. Kulineran. Kuliner luar kita biasa. berpindah ke tempat wisata. Nah, tempat wisata apa aja yang sudah dikunjungi? So far, kalau saya kan jarang jalan, jadi tempat paling jauh saya pergi Lalisa. Dekat Lalesa. Masih di Enggak tahu. masih di daerah Jogja. Itu paling jauh saya pernah pergi Lalisa. Perjalanannya sangat-sangat panjang. Saya guna motor sendiri sama Motor sepeda. teman-teman. Pada motor. Itu apa, pantai apa? Wisata. Wisata style kayak Euro. Taman Oh. bunga kayak gitu. Cantik ya kalau digambar gini. Kalau yang real lagi cantik barat kayaknya. lah, sama lagi kayak barat. Tapi cantik ya. Kalau Nadia? Ya, banyak ada tempat pergi. suka jalan-jalan. Ya. Nadia ini suka. Iya. Gas aja yuk. Ya. First, Gunung Kidul, saya dah pergi pantai Sili, lepas tu Aduh. Bukit Tundulun. Ya. Lepas tu saya pergi Candi Prambanan. Wah, wajib ya. Puncak Sesok. Lepas tu saya pergi mana? Sekejap. Alkit. Ya, itu biasa. Malioboro dah biasa dah. Lepas tu Alkit, Malioboro. banyak lah. Saya pun tak ingat. Oh ini sering suka jalan jalan Nanti ya. kalau Aisyah Ambil ke pantai kesempatan. Belum lagi. Belum. Ambil kesempatan kuliah 4 tahun di Jogja. Harus jalan-jalan dong. Mager. anak rumahan. Aduh, anak rumahan. Tapi harus sih manfaatkan juga. Ya, apalagi waktu libur kayak gini kan, nggak ngampus, jalan-jalan. Kalau sepanjang saya kuliah itu jarang jalan. Paling jauh masa kuliah yang kuliah itu kan jarang jalan. Paling jauh pernah saya pergi Lipo. Lipo Plaza. Itu paling jauh. Paling jauh. Kuliah kan. Ini pun di belakang. Kemudian Lipo di belakang. sepanjang cuti sebulan itulah saya manfaatkan. Paling jauh Lalisa. Tapi itu kan masih mager juga. Iya. Bukit Bintang. Iya. Apa tu? Taman Pinus. Itu. Aduh, Taman Pinus View-nya cantik. Cantik banget Iya, waktu harus. malam. Nggak pernah bosan sih kalau ke Iya. hutan pinus. Banyak sekali ya Cuman tempat-tempat wisata di jauh Jogja. banget. Iya, Satu 1 jam jam. itu dibilang deket. Saya bener. pun saya gini saya. Saya capek Salah satu sebab sangat. saya mager. Capek sangat. Iya bener. Dekat Ke itu pantainya 1 jam itu ya? 1 jam lebih, Iya. bahkan sampai 2 jam. Dan harus naik motor. Kalau naik Iya. mobil susah sih. Tapi kalau udah sampai di pantai udah pegelnya udah hilang. Iya, pegelnya udah hilang. Pegelnya Lepas hilang. tu Pulang lagi pegel udah balik. capek. Pegel balik. Udah capek lagi. Oke, selanjutnya kita mau tanya, ini liburan tahun baru kenapa nggak pulang? Atau ada rencana pulang mungkin setahun sekali? Atau pas Atau nanti Ramadan. lulus aja? Karena nanti lulus Pulang nanti aja. lulus. 4 tahun ya. Kalau saya lah
saya ingin pulang waktu kan ada cuti 3 bulan kan, Iya. masa genap kan, kan itu satu kali setahun. Iya. Masa itulah saya memanfaatkan. Oh, Benar-benar. Insyaallah. Insya Tapi kalau bisa saya mau terus hidup. Ya, oh ya. nggak apa-apa. Asal kuat nahan rindu. Iya. Ya, kami pun Asal sama kuat baru nahan pulang rindu. setahun di sini. Rahman, kalian dari mana? Dari Sulawesi, tahu Sulawesi? Tahu. Oh, Sulawesi. Iya. Aksesnya tuh cuma bisa naik kapal sama naik pesawat 2 jam. Oh, Jauh sih. Kalau dari Malaya ke sini berapa jam pesawat? 2 jam. Ya, sama juga berarti. Tapi kan kami transit Sarawak, jadi 2 jam transit masuk Kuala Lumpur, kemudian 2 jam lagi pergi ke Jogja. Jadi totalnya 4 jam. orang Untuk Sarawak. administrasinya itu ngurusnya susah apa enggak? Pakai visa enggak sih? Bisa belajar sekali aja buat untuk tempoh 2 tahun. Terus prosesnya lama, Iya. agak lama mau nunggu kayak bisa siap. Berarti emang harus disiapin dari sebelum-sebelumnya ya, jauh sebelum keberangkatan. Kalau bisa sebelum keberangkatan, kalau KITAS itu di sini aja. Oh, KITAS itu kartu izin tinggal sementara. iya. Oke, yang terakhir, apa harapan kalian selama tinggal di Indonesia khususnya di Jogja sih? Harapan saya Iya. sebagai seorang yang mager, Mager. saya berharap supaya saya diwujudkan kerajinan untuk berjalan-jalan. Wujudkan kerajinannya ya. Ya Allah. Iya, banyak banget kota Saya berazam wisata. supaya saya dapat menjajaki satu Jogja dengan kemageran saya. Mungkin kegiatan kampus gitu kan yang wajib. Ikut organisasi enggak? Oh iya, UKM-nya UKM. belum, Lagi nyari-nyari. Iya deh. Kalau Nadia? Kalau saya harapan tuh saya nak travel pos-pos, nak teroka betul-betul. Selama 4 tahun ni saya nak travel Jogja. Kalau boleh bukan saja Jogja, semua tempat dekat Indonesia sebab Ya. mungkin lepas 4 tahun ni saya tak balik sini lagi ke apa. Jadi saya nak travel betul-betul. Nak terokai, nak pelajari budaya-budaya kat sini, nak jadi kenangan. Aja. Sebenarnya kalau mau ke Solo dekat. iya, ke tempat lain, ke kota lain itu bisa 4 jaman aja mungkin. 4 sampai 7 jam. Belum punya keberanian. Tak ada teman mau ajak sana. Iya, benar juga sih. Jadi bagi teman-teman yang mau jalan-jalan bisa ajak mereka. Dia terutama sekali. Iya. Bisa DM ajak jalan guys. Oh iya, punya Instagram enggak? Yes. Punya. Iya, silakan nanti kita tulis sini tahu-tahu. Oke, di follow ya. Kat bawah. Ya. Nanti di follow ya, follow guys. ya. Follow. Follow. Iya, follow. Oke guys, itu cerita dari mereka tentang tinggal di Indonesia, culture shock mereka. Jadi ternyata ada hal-hal yang kayak kita juga baru tahu, kayak misalnya tadi Aksen. kaget sama klakson, yang sebenarnya di Indonesia itu hal yang lumrah, karena memang antisipasi di Indonesia itu takut banget karena orang-orangnya ugal-ugalan, jadi Iya. harus diklakson biar orang-orang tuh sadar kalau ada kita. Biar dia sadar ya. Ada kita tiba-tiba langsung nabrak. Ini nabrak Jadi, itu. Dan ternyata di Malaysia nggak ada suara kayak gitu, itu pun jarang banget didengar. Kalau di Malaysia tuh sangat-sangat berhati-hati di jalan raya. Soalnya polisnya itu sangat-sangat memahati. Nggak bisa masuk gini-gini, harus ikut lampu merah berhenti semua. Nah, kalian akan melihat perbedaannya di Indonesia ya. Kalau Iya. kalian Yalah, aku juga pengen ke Malaysia. Nah, kapan-kapan Ayo kita sini. main ke rumah saya. Iya, nanti Bisa kalau main-main kita ke Malaysia bareng pula, ya kan? mereka biar nggak usah sewa rumah lagi. Iya, jadi pas nanti libur mereka pulang kita ikut. Oh ya, masuk dalam luggage ya. kalau bisa ke Petronas ya, aku pengen ke Petronas. Ke Petronas. Ya, kita pengen ke Petronas. Mau foto-foto? Foto sama Petronas. Menara. Iya, iya. Oh, Mana ada Petronas. kirain Petronas Iya, ini Bismillah. kalau di Malaysia itu kedai bensin. Mau foto-foto sama kedai bensinnya ya Allah. Sebab ada 2 Petronas, satunya Twin Tower Petronas. KLCC. Bensin. Enggak, yang Blank. kalau
Macam pertama tu. Oh, jadi saya blank. Kalian mau? Kedai bensin. Ternyata itu salah satu yang harus kita tahu guys. Kalau Petronas itu ada dua. Yang kami maksud Petronas itu Twin Towers. Ya. Merah kembar itu yang dimaksud yang ini. Bukan kedai bensin ya. Ngakak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ceritanya, pengalamannya, ilmunya juga. Ya, siapa tahu nanti kita bisa jalan-jalan bareng kan? Iya, bisa aja. Bisa aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita dapat saksikan beberapa pengalaman telah dikongsikan oleh mahasiswa daripada Malaysia yang mereka kongsikan pengalaman mereka yang dibilang sebagai culture shock ketika mereka tiba ataupun datang ke Indonesia. Kabarnya ini adalah pelajar-pelajar mahasiswa daripada universitas yang berada di Jogja gitu kan. Dan kita melihat bagaimana kebanyakan kita ada dua tadi kan interviewernya itu ada dua yang ditanya itu adalah mahasiswa Malaysia itu 2 orang, Nadia dan satu lagi nggak tahu namanya tadi, nggak disebut tadi kan. Oke, yang menerangkan pengalaman mereka datang ke Indonesia. Pasti kan ada beda Malaysia dengan Indonesia, dan pastinya kalau kita nggak tahu sesuatu perkara itu, pastinya kita akan shock. Kita tiba di Indonesia, contohnya tadi pasal klakson kan, kalau di Indonesia itu bunyinya ataupun untuk dengar klakson itu agak sukar, tapi di Indonesia itu sesuatu yang biasa aja kan, bagi notis kayak gitu kan, bagi tahu tentang pengendara mobil yang lain atau kendaraan yang lain bahwa kewujudan kita itu kan, agar kita tidak ditabrak gitu kan. Itu yang dijelaskan tadi. Dan ada yang bercerita tentang kuliner, perbezaan dalam rumah, perbezaan toilet ataupun tandas dan sebagainya. Itu adalah antara pengalaman-pengalaman yang nggak akan dilupakan oleh orang-orang yang pertama kalinya datang ke Indonesia kalau dibandingkan dengan negara Malaysia sendiri gitu kan. Pasti ada sesuatu kelainan, dan paling tadi makanan kulinernya semuanya pedas-pedas gitu kan. Dan yang paling penting wisatanya itu, tempat-tempat wisatanya lumayan bagus sekali dan lumayan jauh juga ya. Dekat itu katanya 1 jam, itu dekat maksudnya, 1 jam itu maksudnya dekat gitu kan. Dan kalau 4 tahun pelajar bagi As harus dimanfaatkan dengan mutar-mutar sekitar Jogja atau sebagainya, cari tahu tentang budaya dan adat orang-orang Indonesia, dan mencoba semua kuliner yang ada, dan bersilaturahmi dengan ramai lagi mahasiswa dan juga penduduk tempatan kan, agar dapat pengalaman yang lebih luas lagi. Oke. Kita doakan juga agar mahasiswa-mahasiswi ini sentiasa berjaya juga ya dalam pelajarannya, berjaya juga dalam kehidupan pekerjaannya ya. Yang daripada Indonesia, ayo dong main-main ke Malaysia juga, dan sama-sama kita belajar tentang adat dan budaya antara dua negara ini. Keakraban kita pasti akan terlihat apabila kita saling kenal mengenali, insyaallah. Oke lah, sampai sini dulu video reaction untuk As kali ini. Oke, kepada kalian yang telah nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, pada kalian yang telah belum gabung, jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi, jaga diri semua. Assalamualaikum, dadah.